Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Surya Wijaya dari kelas 11 APL 2. Dengan adanya video ini, saya akan mempresentasikan materi yang akan diuji ketika LSP 2023 mendatang, yaitu gravimetri dan proximat. Mungkin bisa langsung dimulai ke materi yang pertama ya, yaitu gravimetri. Gravimetri adalah cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstannya, dengan proses pemisahan dan penimbangan suatu unsur atau senyawa dalam suatu zat dengan jumlah tertentu dan dalam keadaan sesempurna mungkin. Gravimetri dibagi menjadi 3 metode, yaitu gravimetri penguapan, kedua gravimetri pengendapan, dan ketiga gravimetri elektrolisis. Lalu yang akan diuji pada praktikum kali ini yaitu gravimetri pengendapan. Prinsip kerja dari gravimetri ini yaitu menstabilkan Fe2 menjadi Fe3 dengan cara dioksidasi oleh HNO3. Kemudian Fe3 ini direaksikan dengan NaOH sehingga terbentuk endapan gelatin. FeOH3 yang berwarna coklat dan setelah dipijarkan menjadi Fe3O3 yang berwarna hitam kecoklatan. Pada praktek gravimetri kali ini, kita akan menganalisa penetapan kadar besi dalam garam tunjung atau FeSO4 7H2O. Prosedur kerjanya yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Bahannya yaitu garam tunjung FeSO4 7H2O sebagai sampel, NH4OH 10%, NH4Cl 0,1%, BaCl 0,5N, agen O3 0,1N, HNO3 4N, kertas saring, dan aquades atau air suling. Alatnya yaitu neraca analitik, cawan porselen, oven, beker gelas, penjepit, bunsen, pipet tetes, termometer, pengaduk, kaca arloji, cawan kres, spatula, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Kemudian kita akan menimbang sampel sebanyak 0,5 gram pada neraca analitik. Tujuan dari penimbangan ini adalah untuk mempermudah perhitungan. Sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas dan dilarutkan dengan aquades sampai volume 25 ml. Sampel yang dilarutkan ini tujuannya adalah untuk mempermudah jalannya praktikum. Lalu sampel ditambah dengan 5N HNO3 4N untuk menghilangkan kadar Cl dalam larutan dan mengoksidasi Fe3 menjadi Fe2. Dididihkan dengan api kecil sampai terbentuk larutan kuning kecoklatan. Ketika sudah menguning, uji dengan 1 atau 2 tetes NH4OH 2N. Apabila terbentuk endapan merah kecoklatan, menunjukkan Fe2 telah menjadi Fe3. Bila terbentuk warna hitam kehijauan, berarti belum menjadi Fe3, sehingga harus ditambah dengan HNO3 4N 5 ml, lalu dididihkan dan diuji kembali. Setelah larutan berubah menjadi Fe3, tambahkan air suling sebanyak 10 ml dan panaskan larutan pada suhu stabil 70-80 derajat Celcius untuk menyempurnakan endapan. Cara menjaga suhunya yaitu harus menggunakan termometer. Ketika larutan sudah di suhu 70-80 derajat Celcius, tambahkan NH4OH 2N secara berlebih dan juga 15 ml NH4Cl 10%. Tujuannya adalah untuk menjaga pH dan menstabilkan pH endapan. Selanjutnya disaring di atas Erlenmeyer dan didekantasi. Dekantasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar kertas saring. Kertas saring yang digunakan adalah Whatman nomor 41 karena kertas saring ini memiliki pori-pori yang besar dan dapat menyaring partikel kasar dan endapan dengan cepat. Cuci kertas saring dengan air panas hingga endapan bebas dari pengotor, klorida, dan sulfat yang berasal dari NH4Cl. Di sisi lain, kita akan menimbang cawan krus yang belum berisi endapan untuk mempermudah perhitungan nantinya. Masukkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam cawan krus dan keringkan dengan cara pemijaran, yaitu menggunakan oven selama 15 menit. Semakin lama pemijaran,
semakin bagus pula penyaringan endapannya. Lalu setelah itu, dinginkan ke dalam desikator dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, timbang cawan krus dan endapannya sampai bobot tetap. Hitung kadar besinya dengan rumus persen Fe sama dengan faktor gravimetri kali berat endapan per berat sampel kali 100%. Larutan pengedap tadi diuji dengan cara ditambah agen O 0,1% sebanyak 2-3 tetes untuk menguji supaya terbebas dari Cl-, SO4, 2- dan pengotor lainnya. Karena jika ion Cl- masih tersisa, Fe3 akan bereaksi dengan Cl- dan membentuk senyawa FeCl3 yang memiliki sifat menyublim yang dapat menyebabkan berkurangnya senyawa. Lalu reaksi kimia yang terjadi adalah yaitu berikut ini. Demikian akhir dari materi gravimetri yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi proximat. Praktikum selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah menganalisa kadar protein dengan metode formol. Titrasi formol adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basah setelah ditambahkan larutan formaldehid untuk menghilangkan kebasaan gugus amino. Prinsip dari metode titrasi formol ini adalah ketika larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH lalu ditambahkan formaldehid akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH sehingga titrasi akhir dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah pp. Akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak akan hilang dalam 30 detik. Dikutip dari Bapak Hasan 2010. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan tentunya. Alatnya berupa neraca analitik, gelas ukur, Erlenmeyer, beker gelas, pipet ukur, buret, klem dan statif, pipet tetes, dan labu ukur. Bahannya yaitu berupa susu kedelai sebagai sampel, Aquades, NaOH 0,1N sebanyak 100 ml, formalin 40%, indikator PP 1%, kalium oksalat jenuh HCl 0,1N dan Na2CO3 0,1N. Selanjutnya, pindahkan sampel susu sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer dan diamkan selama 2 menit. Isi buret dengan NaOH 0,1N. Titrasi sampai warna merah standar, yaitu merah jambu. Setelah tercapai warnanya, catat volume NaOH. Lalu tambahkan 2 ml formaldehida 40%. Lalu dilanjutkan titrasi sampai warna standar lagi, yaitu merah jambu. Lalu catat titrasi yang kedua tersebut. Lakukan titrasi ini secara duplo ya. Setelah itu, kita akan membuat blanko dengan cara menambahkan 20 ml Aquades dengan 0,4 ml kalium oksalat jenuh dan 1 ml PP 1% dan juga 2 ml formaldehida 40%. Titrasi dengan 0,1 N NaOH sampai warna standar yaitu merah jambu. Lalu di akhir kita harus menghitung hasil praktikum di atas dengan rumusnya sebagai berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.